Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita meneruskan ngaji kitab Faisalut Tafriqah karya Imam Al-Ghazali. Mari kita mulai dengan hadiah Al-Fatihah. Kita kirimkan pertama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para al-auliya, asyuhada, as-salihin, al-a'immatil mujtahidin, wa khususan ila ruhi sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, Asy-Syaikh Al-Hasan Asy-Syadzili, wa ila sahibi kitab Faisalut Tafriqah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa adam barakatuh wa nafa'ana bi ulumih. Dan juga hadiah Al-Fatihah kita kirimkan kepada para ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan Jam'iyah Islam yang lain, wabil khusus Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Bisi Sansuri, Kiai Khalil Bangkalan, Gus Dur, Kiai Maksum, Kiai Ali Maksum, Bahatullah Salam, Kiai Sal Mahfuz, dan juga kirim hadiah Al-Fatihah untuk ayah saya Kiai Abdullah Rifai, emak saya Ibu Nyai Salamah, ibu saya Ibu Nyai Fatmah, dan juga kita kirimkan hadiah Al-Fatihah kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, dan semua kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita semua. Lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Faisalut Tafriqah halaman 47. Wa'lam, ya. Wa'lam anna haqiqatal kufri wal imani wa haddahuma wal haqqi wad dhalali wa sirrahuma la yatajalla lil qulubil mudannasati bi talabil jahi wal mali wa hubbihima. Kemarin 2 hari yang lalu kita sudah membaca pembukaan kitab Faisal ini, dan kenapa kitab ini dikarang, karena antara lain asal usulnya, asbabul wurudnya, karena Al-Ghazali itu dituduh oleh seseorang sesat dan kafir, ya. Ada bagian kutipan dalam teks yang lalu yang saya ingin bahas kembali, ya. Jadi kemarin Al-Ghazali menulis menarik sekali. Beliau mengatakan begini: wastahqir man la yuhsadu wa la yuqdhaf, wastaqsir man bil kufri wad dhalali la yuqraf, ya. Jadi ini kalimat menurut saya menarik karena ini isinya adalah memang agak keras. Jadi ini tulisan Al-Ghazali ini memang ya agak emosional memang. Meskipun beliau ngereh-ngereh, ya, melerai supaya santrinya, kawannya yang melaporkan tuduhan kepada Al-Ghazali itu, ya, kan dituduh oleh orang lain, dilaporkan oleh santrinya kepada Al-Ghazali bahwa Al-Ghazali sesat. Nah, Al-Ghazali kan ngereh-ngereh, apa ngereh-ngereh itu, melerai, ya. Udah, kamu nggak usah sedih, nggak usah riweh, ya, tuduhan-tuduhan kepada saya nggak usah kamu hiraukan. Wastahqir man la yuhsadu wa la yuqdhaf, ya. Anggaplah remeh orang-orang yang tidak mungkin menjadi sasaran hasud dan nggak mungkin dituduh. Artinya orang itu kalau dihasudi seperti Al-Ghazali kan dihasudi, kan, dituduh kafir. Itu ya karena Al-Ghazali memang punya sesuatu yang berharga. Kalau orang nggak punya sesuatu kan nggak mungkin dihasudi, ya kan?
Kalau jenengan tidak punya sesuatu, apa yang menjadi alasan orang lain untuk dengki kepada sampean? Jenengan didengki, dihasudi orang, itu sebetulnya secara tidak langsung menunjukkan sampean itu punya sesuatu. Karena kalau nggak punya sesuatu, orang nggak peduli sama sampean. Wastaksir man bil kufri wad-dhalali la yukraf, ya. Dan anggaplah remeh atau nggak usah dipedulikan, ya, orang-orang yang nggak mungkin dituduh kafir atau dituduh sesat, ya karena dia nggak punya sesuatu, nggak punya pendapat, nggak punya buku, nggak punya karangan, nggak punya artikel, nggak punya tulisan. Ya kalau orang nggak punya tulisan, nggak punya buku, ya orang nggak akan nanggapi dia macam-macam. Disesatkan juga enggak, dianggap kafir juga enggak. Jadi jenengan dikafirkan orang lain atau disesatkan itu karena jenengan ya punya sesuatu yang mungkin membuat orang lain hasut kepada sampean sehingga orang lain itu menuduh sampean sesat atau kafir. Jadi dihasudi itu sebetulnya menunjukkan sampean punya sesuatu, punya sesuatu. Jadi jangan terganggu. Ya. Kalau dihasudi orang ya biarlah dihasudi orang karena itu sebetulnya menunjukkan sampean itu memang ya layak diperhatikan. Ya. Kalau nggak punya apa-apa kan nggak dihasudi. Ya. Karena Al-Ghazali banyak karangannya, ya banyak orang yang hasut. Ya. Kalau beliau nggak ngarang apa-apa, nggak mulang, nggak ngaji, nggak punya pondok, nggak punya apa, ya orang nggak akan peduli. Kalau jenengan ngarang buku, ya pasti ada kritik, ada nyinyiran, tapi juga ada yang mendukung. Biasa itu ya, biasa itu ya. Jadi kalau jenengan tidak kepengen disesatkan orang, tidak pengen dikritik orang, ya sudah, jangan menulis, jangan berbicara, jangan punya pendapat, ya pasti aman itu. Tapi ya artinya jenengan bukan siapa-siapa, jenengan nobody. Kalau jenengan somebody, jenengan ini seseorang, ya pasti akan jadi sasaran hasut, dengki dan segala macam. Itu makna dari kalimat kemarin yang saya anggap perlu saya ulang kembali. Wastakhir man la yukhsadu wa la yukdzaf, wastaksir man bil kufri wad dhalali la yukraf. Ini sajak ini ya. Jadi ini bagian pembukaan dalam kitab Faisal ini banyak rimanya, sajaknya. Jadi bacanya juga harus benar, jangan dibaca delojor saja, nggak ada. Jadi harus tahu membaca kalimat bahasa Arab yang mengandung sajak itu ya harus mengerti di mana harus berhenti. Jadi itu ya. Mari kita teruskan. Wa'lam dan ketahuilah. Nah, ini kan kitab, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan kitab Faisal ini. Wa'lam dan ketahuilah anna haqiqatal kufri. Tadi ini kan asal-usulnya Al-Ghazali dituduh kafir sesat oleh orang lain. Nah sekarang beliau menjelaskan, ketahuilah anna haqiqatal kufri, sesungguhnya hakikatnya kekufuran, wal imani dan iman, wahaddahuma dan definisi, dan pelanggerane. Kalau bahasa pondoknya itu pelanggeran itu maksudnya batasan ya. Definisinya kufur dan iman, wal haqqi dan kebenaran, wal dhalali dan kesesatan, wasirrahuma dan rahasianya hak dan sesat. Jadi ada rahasianya ya. Enggak sekedar hanya label saja, tapi ada rahasianya. Nah, rahasia tentang kebenaran dan kesesatan itu la yatajalla. Tidak menjadi jelas, tidak tersingkap ya, tidak jelas ya. Tadi itu ya haddul kufri wal iman atau sirrul kufri wal iman lil qulubi kepada hati-hati, maksudnya hati ya, hati manusia, al mudannasati yang dikotori bi talabil jahi dengan mencari kedudukan, status sosial, wal mali dan harta, wa hubbihima dan mencintai harta dan kedudukan sosial. Bal innama yang kasyifu, sebaliknya sesungguhnya menjadi jelas, menjadi tersingkap dzalika, yaitu enggak, kalau makna pondoknya itu dzalika mengkono ya, mengkono maksudnya kembali kepada
kepada kalimat sebelumnya. Dzalika itu tadi itu yaitu definisi iman dan kufur, rahasia hak dan kesesatan. Liqulubin kepada hati-hati, maksudnya hati ya, bukan hati-hati itu hati-hati ya. Hati-hati karena kulubin ini jamak plural jadi maknanya hati-hati. Kan bahasa Indonesia itu kan kalau mau mempluralkan kata benda kan diulang ya, diulang. Itu khas tata bahasa di dalam wilayah Melanesia kalau tidak salah ya. Jadi bahasa-bahasa Melanesia itu kalau menjamakkan kata benda itu diulang. Kalau bahasa Inggris dikasih S ya kan, bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab lebih rumit lagi, ada bentuk-bentuk tertentu untuk menjamakkan kata benda. Ada jamak namanya mudzakkar salim, jamak muannas salim, ada jamak taksir, ya, ada jam'ul jawame, ya. Jam'ul jam'i ya. Liqulubin kepada hati-hati tahurat yang bersih, hati-hati ini an audharid dunia dari kotoran-kotoran dunia awalan mula-mula ya. Tsumma sukilat kemudian dilap ya, dibersihkan qulub tadi itu birriyadati dengan riyadhah, dengan riyalat latihan rohani al-balighati yang sampai kepada puncak ya, artinya yang sungguh-sungguh, tsaniyan kedua kali. Tsumma nuwirat kemudian diberikan cahaya, dicahayai kulub tadi itu bizikri dengan zikir mengingat kepada Allah ya, as-sofi yang bersih tsalisan ketiga kali. Tsumma hudziyat kemudian diberikan asupan, diberikan nutrisi, diberikan ghiza makanan ya. Kulub hati tadi bil fikri dengan gagasan, pikiran, penalaran as-soibi yang lurus yang benar. Rabi'an keempat. Tsumma zuyyinat kemudian dihiasi hati tadi itu qulub bimulazamati hududis syar'i dengan mengikuti menetapi batasan-batasan agama, syarak maksudnya. Khamisan kelima, hatta fadha sehingga mengalir, sehingga membuncah ya, membuncah itu sesuatu yang penuh sampai meluber, itu namanya membuncah ya. Hatta fadha sehingga membuncah alaiha kepada qulub an-nuru cahaya min mishkatin nubuwati dari ceruknya kenabian. Masih ingat ya kitab Mishkatul Anwar ya. Ceruk itu tempat untuk menaruh cahaya. Jadi maksudnya dari ceruk cahayanya kenabian. Wasarat dan jadi hati tadi itu ka'annaha seolah-olah hati tadi itu miratun miratun itu cermin ya, kaca, majluwatun yang dibersihkan, kaca yang dibersihkan. Wasarat dan menjadi misbahul imani, lampunya iman di dalam hati manusia tersebut itu seperti fi zujajati qalbihi, cahaya di dalam kacanya hatinya orang bersangkutan. Ya, ini saya kasih tahu nih ya. Ini contoh lampu ini, lampu teplok zaman dulu itu. Jadi cahaya itu ada di dalam kaca ini. Supaya apa? Supaya cahayanya tidak mati, tidak padam karena terhembus angin. Nah, jadi lampu iman di dalam kacanya. Jadi lampu itu maksudnya cahaya di dalam kaca ini. Lampu iman orang tersebut yang terdapat di dalam kaca ini ya, di dalam kaca ini itu musyriqal anwari ya. Musyriqal anwari khobarnya soro, musyriqal anwari bercahaya cahaya-cahayanya. Yakadu hampir-hampir zaituhu, minyaknya misbah lampu tadi itu yudhi'u bercahaya. Ini mengutip ungkapan dalam surat An-Nur yang sudah dibahas dalam kitab Mishkatul Anwar kemarin yang sudah khatam bulan Sya'ban kemarin ya. Walau lam tamsashu, walaupun tidak menyentuhhu kepada lampu, narun api ya. Api. Jadi
Apa maknanya ini? Jadi maknanya adalah untuk ini kan kitab ini kan sebetulnya bercerita tentang kecenderungan orang gampang mengkafirkan. Gejala yang sudah ada sejak zaman Al-Ghazali. Bahkan korbannya Al-Ghazali sendiri. Ulama sebesar itu saja dikafirkan. Jadi memang betapa godaan atau jebakan gampang mengkafirkan itu sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu. Sekarang apalagi di era medsos ya. Sedikit-sedikit kafir, sedikit sesat, sedikit bid'ah gitu kan. Gampang banget gitu loh. Ya. Gampang, murah banget mengkafirkan orang itu ya. Padahal sejatinya esensi atau kebenaran, esensi dari sebutan kafir ataupun iman, rahasia tentang istilah-istilah itu tidak mudah dipahami oleh orang-orang yang gampang mengkafirkan seperti itu. Ya. Jadi hakikatnya, sejatinya kafir dan iman, ya, kufur dan iman itu tidak akan bisa dipahami oleh manusia-manusia yang hatinya kotor karena dikotori oleh hasrat untuk mencari kedudukan sosial dan harta. Ini menarik sekali. Kenapa kok Al-Ghazali mengatakan bahwa hati yang dikotori oleh keinginan mencapai status sosial ataupun harta itu membuat orang kotor hatinya sehingga tidak bisa memahami hakikatnya kekafiran dan keimanan. Karena memang kalau kita mau melihat jujur, melihat secara cermat ya, gejala pengkafiran itu kan sebetulnya itu bagian dari sebetulnya persaingan untuk memenangkan pengaruh sosial ya. Karena biasa dalam umat Islam ada kelompok macam-macam ya. Nah, cara termudah untuk membuat kelompok lain itu terpojok ya, supaya jenengan menang, supaya jenengan itu status sosialnya naik, pengikutnya makin banyak. Ya udah, tuduh saja lawan sampean itu kafir atau sesat gitu. Jadi sebetulnya tuduhan mengkafirkan atau menyesatkan itu ada interest di baliknya. Apa interestnya, kepentingannya? Ya kepentingannya itu tadi, untuk akeh-akehan bolo, memperbanyak pengikut, memenangkan pertarungan. Ini bagian dari kontestasi kalau dalam bahasa sekarang yang sering dipakai oleh para mahasiswa itu kontestasi wacana gitu kan. Ini bagian dari kontestasi, persaingan sebetulnya. Jadi bukan masalah kebenaran. Jadi sebetulnya di balik takfir itu adalah ini sudah dideteksi sejak dulu, sudah didiagnosis oleh Al-Ghazali. Sebetulnya interest, kepentingan orang di balik mengkafirkan kelompok lain itu adalah thalabul jahi wal mal. Memenangkan pertarungan sosial supaya jenengan kedudukan jenengan naik, pengikutnya makin banyak, followernya makin meningkat, dan karena itu nanti ada monetisasi. Ada monetisasi. Kalau sudah pengikutnya banyak, kelompoknya menang, kan itu artinya ada keuntungan material yang bisa diperoleh. Jadi sebetulnya urusan takfir itu kadang-kadang atau bahkan mungkin sering ya, itu bukan urusan kebenaran. Bukan urusan memang jenengan itu kepingin menegakkan Islam dan segala macam. Urusannya adalah urusan thalabul mali wal jah. Itu intinya itu. Nah, kata Al-Ghazali, orang yang bisa memahami hakikatnya iman dan kekufuran itu harus berat sekali. Orang yang melalui 5 proses ini yang disebutkan dalam paragraf ini ya, 5 proses ya. Pertama, orang itu hatinya bersih dari interest duniawi. Jadi dia sudah selesai dengan dunia, nggak ada urusan dengan dunia itu ya. Dari kotoran-kotoran dunia selesai. Itu pertama, hatinya sudah bersih dari urusan-urusan duniawi. Kedua, setelah bersih dari urusan duniawi, dia melakukan riyadhah.
dia melakukan latihan rohani, latihan spiritual, ya melalui mujahadah, memerangi hawa nafsu dan segala macam, sebagaimana ya lakunya para sufi-sufi itu ya. Itu kedua. Ketiga, kemudian hatinya orang tersebut dicahayai, disinari dengan zikir kepada Allah yang sebenar-benarnya zikir, ya, yang bersih, zikir yang tidak diembel-embeli oleh interest-interest apapun. Itu yang ketiga. Keempat, penalarannya harus dilatih, ya, al-fikrus shaib. Ada orang ahli zikir tapi nggak melatih nalarnya, ya nggak ada gunanya. Artinya nggak ada gunanya dalam konteks ini memahami hakikatnya iman dan kafir itu. Orang rajin zikir, rajin istighosah ya dan segala macam, baca sholawat, tapi tidak diolah pikirannya, ya sama saja. Ya. Tidak berguna dalam konteks memahami masalah ini. Ya. Itu keempat. Kelima, yang terakhir, orang ini harus mengerti batas-batas agama. Dia ngerti ilmu syariat, ilmu zahir. Ya. Jadi selain dia ngerti ilmu batin, ilmu zahir juga tahu, dan dia juga harus orang yang melakukan latihan rohani. Jadi syarat jenengan untuk kalau jenengan kepingin ngerti apa itu sejatinya kafir dan iman, itu syaratnya berat sekali. Karena orang tidak bisa mengkafirkan orang lain kalau dia tidak mengerti apa itu sejatinya kekafiran itu. Jadi kalau jenengan belum menguasai apa-apa sudah mengkafirkan orang, ya udahlah. Kalau jenengan dikafirkan oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat 5 ini, ya sudah, nggak usah dirawes, ya, nggak usah dihiraukan, anggap saja angin lalu gitu saja ya. Itu kayak ya bagian dari kembang-kembang percakapan media sosial gitu aja lah ya. Atau kalau memakai istilah dalam Al-Quran dalam surat Yusuf, adghathu ahlam, kembang-kembang mimpi. Artinya nggak ada maknanya. Kan ada mimpi yang serius yang ada maknanya, ada mimpi yang hanya kembang-kembang tidur. Nggak ada maknanya, ya sudah, ya nggak usah ditafsiri, nggak ada maknanya kok. Ya. Nah ini sama, tuduhan orang-orang yang suka atau gampang mengkafirkan orang lain, sedikit-sedikit mengkafirkan itu, sedikit-sedikit membid'ahkan, sedikit-sedikit menyesatkan, ya. Itu nggak usah dianggap kalau orang ini tidak memenuhi syarat 5 tadi itu seperti diterangkan dalam paragraf ini. Wa anna tatajalla asrarul malakuti liqaumin ilahuhum hawahum. Wah ini lebih makjleb lagi ini ya. Wa anna tatajalla, dan bagaimana, wa annanya wa kaifa ya. Anna di sini artinya wa kaifa. Wa anna, dan bagaimana tatajalla ya, menjadi jelas asrarul malakuti, rahasia-rahasia alam atas, al malakut. Ya, masih ingat Mishkatul Anwar ya, ada alam atas, ada alam bawah. Alam atas namanya alamul malakut, alam bawah namanya alamul mulk ya. Alamul syahadah, alam bawah alamul ghaib ya, alam gaib itu. Nah, asrarul malakuti, rahasia-rahasia alam atas, liqaumin, bagi sejumlah orang, ilahuhum, yang Tuhannya mereka ini, hawahum, adalah hawa nafsunya mereka. Wa ma'buduhum, dan sesembahan mereka, salatinuhum, adalah penguasa-penguasa mereka. Artinya pimpinan-pimpinan mereka. Wa qiblatuhum, dan ini agak keras memang ini ya. Al-Ghazali di sini agak tersinggung ini ya. Kalau kita baca paragraf ini memang tensinya naik, pitch-nya naik ini ya. Jadi bacanya juga harus keras. Wa anna tatajalla asrarul malakuti liqaumin ilahum hawahum wa ma'buduhum salatinuhum wa qiblatuhum darahimuhum wa dananiruhum. Jadi agak keras ini ya. Wa qiblatum, dan kiblatnya mereka kaum ini, darahimuhum, adalah dirham-dirham mereka, uang-uang perak mereka. Wa dananiruhum, dan uang-uang emas mereka, maksudnya dinar ya.
Wa syari'atum, dan syariatnya mereka ini adalah ru'unatuhum, adalah tindakan jahatnya mereka, tindakan kotornya mereka. Wa iradatum, dan kehendaknya kaum tadi itu jahuhum, artinya goal dan tujuan mereka itu adalah jahuhum, adalah pangkatnya mereka, status sosial mereka. Wa syahwatum, dan syahwatnya kaum tadi. Wa ibadatuhum, dan ibadahnya kaum tadi itu, khidmatuhum, adalah khidmahnya mereka. Khidmah aghniyahum, terhadap orang-orang kaya di antara mereka. Mereka ini ibadahnya adalah melayani orang-orang kaya. Wa zikruhum, dan zikirnya mereka ini bukan zikir Allah, tapi wasawisuhum, was-wasnya mereka. Wa fikruhum, dan pikiran mereka, nalar mereka itu digunakan untuk istimbatul khiyali, mencari kelah-kelah, mencari cara-cara untuk menghindari dari aturan agama, itu namanya khiyal ya. 5 terhadap sesuatu, khiyal, khiyat atau kelah, 5 bagi sesuatu, taqtadhi, yang menuntut, yang menghendakihi kepada ma, khishmatuhum atau khishmatuhum ya. Khishmatuhum, syahwatnya mereka ya. Artinya rasa malu mereka dan syahwatnya mereka. Fahaulai, maka mereka ini min aina, dari mana, yatamayyazu, menjadi beda, menjadi jelas, lahum, bagi kaum tadi itu, zulmatul kufri, kegelapannya kekufuran, min diyail imani, daripada cahaya iman. Bagaimana mereka bisa mengerti beda antara kegelapan kekufuran dan cahaya iman? Abi ilhamin ilahiyin, apakah dengan ilham yang bersifat ketuhanan? Mereka ini apakah dapat ilham? Sementara walam yufarrihu, ini jumlah haliyah ya. Sementara ya, hala kaunihim, dalam keadaan mereka ini tidak pernah mengosongkan al-quluba, terhadap hati-hati mereka, an kaduratid dunya, dari kotoran-kotoran dunia, liqabuliha, untuk ya, liqabuliha, untuk liqabuliha, karena ya, menerima kaduratid dunya tadi itu. Liqabuliha, karena menerimanya hati terhadap kaduratid dunya. Ambi kamalin ilmiyin, atau dengan kesempurnaan ilmiyin yang berupa pengetahuan. Apakah mereka sudah mencapai puncak pengetahuan ya? Mereka sudah mencapai tahap intelektualitas yang tinggi sehingga mereka kok merasa bisa mengkafirkan orang itu. Sementara wa innama bid'atuhum, dan sesungguhnya modalnya kaum tadi itu, fil ilmi, di dalam masalah keilmuan, masalah pengetahuan. Mereka ini pengetahuannya paling sebatas mas'alatu izalatin najasati, masalah menghilangkan najis, bima izza'faroni, dengan air za'faron, wa amthaluha, dan yang serupa dengan mas'alatu izalatin najasah ini. Hayhata, jauh sekali ya. Hayhata ini isim fi'il amar, isim fi'il madhi ya. Jadi sudah saya terangkan kemarin, ada kelas kata dalam bahasa Arab itu berupa kata kerja dan kata benda sekaligus, namanya isim fi'il. Nah, hayhata ini adalah isim fi'il madhi, maknanya ay ba'da ya. Hayhata, jauhlah. Hadzal matlabu, tujuan ini ya. Tujuan ini atau keinginan ini ya. Hadzal matlabu, masalah ini ya, tujuan ini, masalah ini, yaitu masalah pengkafiran dan segala macam, dan bagaimana membedakan antara kafir dengan iman. Anfasu, itu lebih berharga, wa a'azzu, dan lebih bernilai, atau anfasu, lebih bernilai, wa a'azzu, dan lebih berharga, min an yudroka, dari untuk diketahui, dipahami, bilmuna, dengan angan-angan saja. Artinya nggak mungkin jenengan mengetahui masalah iman dan kafir ini hanya dengan pengetahuan yang cetek sekali, hanya dengan fantasi kamu saja. Kamu
kamu punya keinginan untuk bisa menguasai masalah ini, tapi nggak pernah belajar gitu ya. Jadi hanya khayalan saja. Au yunala atau diperoleh ya, hadzal matlab bil huwaina dengan jalan yang pelan-pelan. Artinya jalannya orang yang kayak siput gitu ya. Jadi kan tidak punya kemampuan belajar cepat ya. Belajarnya lambat sekali. Belajarnya aja lambat sekali, IQ-nya rendah. Ya, kira-kira begitulah ya. Kok berani mengkafir-kafirkan orang, modalmu itu apa? Ini tinggi sekali ini tensinya ini apa ya, nadanya ini ya. Fastagil, maka sibuklah, maka kerjakanlah engkau wahai sahabatku yang melaporkan tuduhan orang lain yang mengkafirkan saya ini, saya Al-Ghazali maksudnya, anta engkau bisa nikah dengan masalah kamu ya. Udah, kamu nggak usah sibuk ngurusi masalah ini, kamu urusi saja pekerjaanmu ya. Kamu nggak usah ngurusi masalah kafir dan iman ini bukan wilayah kamu ya. Bukan level kamu, kira-kira gitu ya. Wala tudayyi, dan jangan menyia-nyiakan engkau fihim, di dalam kaum tadi itu, baqiyata zamanika, terhadap seluruh atau terhadap sisa waktumu. Kemudian Al-Ghazali mengutip ayat fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Fa'arid, maka mengosiro ya, berpalinglah engkau, amman tawalla, amman dari orang tawalla yang meninggalkan ya, yang berpaling orang ini an dzikrina, dari mengingat aku Allah maksudnya. Walam yurid, dan tidak menginginkan orang ini illal hayatad dunya, kecuali kehidupan dunia. Dzalika, kehidupan dunia tadi itu mablaghuhum, adalah puncak atau ya puncaknya man tawalla tadi itu, minal ilmi, dari pengetahuan. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa, Tuhanmu, a'lamu, itu lebih mengetahui, biman, terhadap orang, dhalla, yang sesat orang tadi ini, an-sabilihi, dari jalannya rabbaka. Wa huwa, dan pangeranmu dan Tuhanmu tadi itu, a'lamu, lebih mengetahui, biman, terhadap orang, ihdada, yang mendapatkan petunjuk orang ini. Jadi apa ya, masalah iman dan kafir ini masalah yang rumit gitu ya. Masalah yang tidak sederhana, ada rahasia-rahasia di dalamnya. Untuk mengetahuinya nggak mungkin bisa dicapai oleh orang-orang yang tadi itu dikritik Al-Ghazali. Bagaimana mungkin orang yang Tuhan mereka itu hawa nafsunya, sesembahan mereka ya pimpinan-pimpinan mereka. Dengan kata lain, orang yang terjebak di dalam fanatisme kelompok. Ini kan ma'buduhum salatinuhum. Yang menjadi sesembahan mereka itu bukan Allah, tapi ya pimpinan-pimpinan mereka itu, ustadz mereka, kiai mereka, ulama mereka, itu dimutlakan seolah-olah paling benar, yang lain salah. Nah, ini kan gejala yang juga kita saksikan hari-hari ini kan. Ini kan salah satu problem umat sekarang ini kan adalah orang itu menganggap ulama yang disebut ulama itu ya ulama mereka sendiri. Ulamanya orang lain bukan ulama. Kiai ya kiai mereka, kiai yang lain dianggap bukan kiai, sehingga boleh dinistakan, boleh dibully, boleh macam-macam. Nah ini kalau dalam bahasa Al-Ghazali, ma'buduhum salatinuhum. Ma'buduhum salatinuhum. Jadi sesembahan mereka itu ya tokoh-tokoh mereka. Tokoh mereka dianggap suci, dianggap sakral, sehingga tokoh-tokoh lain itu kotor semua, boleh disesatkan. Karena Al-Ghazali bukan tokoh mereka, disesatkan Al-Ghazali. Nah ini bagaimana mungkin orang seperti itu, orang yang Tuhannya itu adalah hawa nafsu mereka, kepentingan kelompok mereka itulah Tuhan mereka. Meskipun mereka juga nggak akan mengakui seperti itu ya, secara lisan mereka mengatakan Tuhan kami Allah SWT. Tapi tingkah laku mereka
itu sebetulnya menunjukkan bahwa Tuhan mereka itu ya hawa nafsu mereka. Hawa nafsu itu di sini artinya adalah fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Makanya buku Faisalut Tafriqah ini buku penting karena isinya kritik terhadap fanatisme golongan. Memang Al-Ghazali ini memang ahli kritik memang. Kitab Tahafutul Falasifah kritik kepada para filosof. Ya. Kitab Ihya Ulumuddin bagian bab pertama Kitabul Ilm yang sudah saya bahas dalam KIT ya, dalam kuliah Ihya tematik minggu pagi, itu banyak kritik terhadap para ulama fikih dan ilmu kalam, ulama kalam dan ulama fikih. Kemudian di dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ya, itu kritik kemana-mana, itu ada kritik kepada para filosof, kritik kepada orang-orang kebatinan, kritik kepada orang-orang ahli kalam ya. Jadi isinya kritik semua itu. Jadi Al-Ghazali ini memang ya orang yang memang bisa kita sebut sebagai orang yang melawan arus memang. Makanya tidak heran jika ada orang benci sama Al-Ghazali ini ya. Dan kitabnya Ihya itu ya di dalamnya kita jumpai banyak pembahasan-pembahasan yang bikin kebakaran jenggot beberapa kelompok itu ya. Makanya kitab Ihya dan kitab-kitab Al-Ghazali yang lain itu memang nadanya itu memang bisa agak provokatif ya, agak membuat orang itu menjadi apa ya, marah itu ya. Kalau orang itu dikuasai oleh hawa nafsunya itu. Nah ini, jadi bagaimana mungkin orang-orang yang sesembahan mereka, Tuhan mereka itu ya tokoh-tokoh mereka, yang bukan tokoh mereka dianggap sesat ya. Kiblatnya mereka itu bukan Ka'bah, tetapi adalah dinar dan dirham. Dengan kata lain, Al-Ghazali di sini nyindir sebetulnya. Ini kan perkara pengkafiran, penyesatan, ini kan perkara rebutan umat dan rebutan uang. agak keras ini, agak keras ya. Ini kan perkara persaingan, supaya kapan menang persaingan dengan kelompok lain, kafirkan kelompok itu supaya umat nanti larinya ke sampean semua. Lalu pundi-pundi sampean akan menjadi penuh itu. Baik, kita teruskan ya. Faslun. Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana mendefinisikan iman itu. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang penting ini. Ya. Faslun ay hadza faslun al-haqqu syir'atun lil jami'. Ini bukan dari Al-Ghazali. Ini judul yang dibikin oleh muhakkik atau editor kitab ini, yaitu ini nggak jelas, editornya anonim. Ini editor yang di commission ya, yang diminta oleh penerbit Darul Minhaj ya. Di sini tidak ada keterangan siapa yang melakukan tahqiq terhadap kitab ini, karena Darul Minhaj ini penerbit yang punya tim pentahqiq sendiri ya, dan mungkin ya bekerja secara kolektif ya. Tapi di sini ada supervisornya namanya Umar Salim Bajuhaif ya, Bajuhaif ya. Ya. Jadi ini judul ini yang memberikan judul bukan Al-Ghazali. Al-Ghazali hanya mengatakan faslun saja, tapi diberikan judul untuk memudahkan kita mengidentifikasi pembahasannya mengenai apa. Nanti kitab Faisalut At-Tafriqah yang lain, yang diedit, yang ditahqiq oleh pentahqiq yang lain, judulnya juga berbeda. Karena kitab Faisalut At-Tafriqah ini diterbitkan oleh banyak penerbit, dan masing-masing penerbit mempunyai muhakkik sendiri-sendiri. Jadi banyak pentahqiq atas kitab ini. Salah satunya adalah tahqiqan yang dikirimkan oleh
Kiai Imam Ghazali Said dari Surabaya, dari Pondok An-Nur Surabaya, kemarin mengirimkan ke saya melalui Mas Rizal Mubid. Terima kasih. Kitabnya kemarin lupa saya naruh di mana itu ya. Kemarin bersih-bersih gara-gara ini ngatur ruangan untuk setting biar agak keren dikit ini. Lalu kitabnya jadi ketelingsut itu. Terima kasih Mas Rizal Mubid dan kepada Profesor Kiai Imam Ghazali Said dari Surabaya yang sudah menghadiahkan kitab Faisalut Tafriqah, tapi yang ditahqiq oleh sarjana yang lain ya. Nah, masing-masing pentahqiq memberikan judul yang beda-beda. Nah, kalau judulnya Darul Minhaj ini adalah Al-Haqqu Syir'atun lil Jami' ya. Saya pernah baca edisi Faisalut Tafriqah oleh pentahqiq yang lain, judulnya bukan ini. Judulnya itu adalah apa itu? Al-haqqu laisa fi madhabin wahidin atau muayyanin. Kebenaran itu tidak monopoli satu kelompok saja. Itu kalau judul yang dibikin oleh pentahqiq yang lain. Kalau Darul Minhaj judulnya adalah Al-haqqu syir'atun lil jami'. Kebenaran maknanya hampir sama sebetulnya. Al-haqqu kebenaran, syir'atun itu jalan, lil jami'i bagi banyak orang. Jadi kebenaran itu bukan monopoli satu kelompok. Kebenaran itu bisa dimiliki banyak kelompok. Makanya semangat kitab Faisalut Tafriqah ini adalah semangat yang mengajak untuk dialog, untuk persatuan antar umat Islam yang di dalamnya banyak golongan-golongan, kelompok-kelompok, firqah-firqah dan segala macam. Jadi semangatnya ini adalah semangat ekumenis kalau bahasanya teman-teman yang sering melakukan dialog antar agama ya. Semangatnya ekumene ya. Oikumene ya. Ekumene itu artinya adalah semangat merangkul semua ya. Tetapi ini adalah ekumene atau apa ya, ekumenisme ya, yaitu semangat merangkul semua kelompok di dalam Islam. Jadi ini kalau mau disebut ya, ini kitab yang semangatnya adalah ekumenisme internal ya. Ekumenisme internal, semangatnya merangkul kelompok-kelompok di dalam Islam. Nanti ada lagi ekumenisme yang sifatnya universal, jadi artinya merangkul semua kelompok, baik agamanya apapun tidak peduli. Tapi itu kalau tema itu bukan temanya kitab Faisal. Tema kitab Faisalut Tafriqah adalah tentang ekumenisme internal, semangat merangkul semua kelompok di dalam umat Islam. Dan semangat itu saudara-saudara ya, itu adalah semangat yang dulu digaungkan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang fotonya ada di belakang saya ini. Saya ngaji ini di bawah gambarnya Mbah Hasyim Asy'ari ini. Ini lukisan yang dikirimkan ke saya oleh Ketua PCNU Kerawang, Kiai Ahmad Ruhyat Hasbi ya, lulusan Cipasung, punya pondok di mana desanya lupa saya ya, pokoknya di Kerawang lah, jauh dari Kerawang, di pelosok di pelosok pondoknya. Saya pernah ke sana jauh sekali gitu. Nah, jadi Mbah Hasyim itu dalam Muqaddimah Qanun Asasi ya, itu Muqaddimah Qanun Asasi ini muqaddimah berupa ya apa, khutbahnya Mbah Hasyim ya, ketika Muktamar NU yang pertama. Itu semangatnya adalah itu. Jadi ini kayak AD, anggaran dasarnya NU, Muqaddimah Qanun Asasi. Muqaddimahnya Mbah Hasyim untuk AD ART-nya NU pertama kali dulu. Itu kalau dengan baca, isinya adalah tentang tadi itu, anjuran untuk persatuan seluruh umat Islam apapun golongannya ya, apapun golongannya, dan tidak mudah mengkafirkan orang-orang lain yang berbeda dengan sampean. Itu semangat yang dibawa oleh Mbah Hasyim. Nah, ini cocok dengan semangatnya kitab Faisalut Tafriqah yang sedang kita kaji sekarang. Jadi al-haqqu syir'atun lil jami'. Ini bisa jadi quote ini ya. Al-haqqu syir'atun lil jami'. Kebenaran adalah jalan bagi banyak orang. Bukan hanya jalan sekelompok golongan, enggak. Lil jami', ekumene, ya, semua. Ya. Kurang 10 menit.
Fa amma anta in aradta an tanzi'a hadhil hasikata an sadrika wa sadri man huwa fi mithli halika mimman la tuharrikuhu ghawayatul hasadi wa la tuqayyiduhu imayatut taqlidi bal ta'attushuhu ilal istibsari li hazazati ishkalin atharaha fikrun wa hayyajaha nazarun fa khatib nafsaka wa sahibaka wa talibhu bihaddil kufri. Fa amma anta, adapun engkau wahai sahabatku yang tadi lapor itu, in aradta jika menghendaki engkau antanzia untuk mencabut, untuk menghilangkan hadhil hasikata kedengkian ini, kedengkian kamu karena kebencian kamu karena tuduhan orang lain kepada ku Al-Ghazali sebagai sesat dan kafir tadi itu. Kalau kamu mangkel ya, ingin menghilangkan kemangkelan kamu ansadrika dari dadamu wasadriman dan dadanya orang huwa yang orang tadi itu fi mithli halika di dalam keadaan seperti keadaanmu mimman berupa orang-orang ya, la tuharriku yang tidak menggerakkan hu kepada orang ini ghawayatul hasadi kesesatannya dan kedengkian wala tuqayyidu dan tidak membelenggu hu kepada orang tadi amayatut taqlidi atau imayatut taqlidi kebutaan berupa taklid ya, meniru buta, kebutaannya taklid, orang-orang yang tidak dibelenggu oleh taklid. Bal ta'attusyuhu sebaliknya kehausan ya, hausnya orang tadi itu adalah ilal istibsari, khobarnya ta'attusyuhu ilal istibsari untuk mengetahui sesuatu ya, li hazazati iskalin karena sakitnya, karena hazazah itu rasa apa ya, rasa galau, rasa yang mengganggu dalam diri sampean karena ada punya masalah ya. Ada sesuatu yang jangan kepingin tahu jawabannya, itu kan ganjel kan. Li hazazati iskalin karena ganjelnya keiskalan ya, kesulitan. Atharoha yang membangkitkan menimbulkan kepada hazazah fikrun pikiran kamu, pikirannya orang tersebut, wahayyaja dan membangkitkan kepada hazazah nazarun pikiran. Jadi orang yang haus untuk mengetahui jawaban tentang kebenaran ya, bukan karena taklid, bukan karena hasud dan dengki. Kalau kamu seperti itu keadaannya ya, fakhatib maka ajak omonglah, maka ajak diskusilah nafsaka terhadap diri kamu, wasahibaka dan teman kamu yang seperti kamu ini ya, wa talib dan mintalah dan tuntutlah hu kepada sahibaka bihaddil kufri terhadap apa itu definisi kekafiran. Jadi kalau betul kamu ini kepingin mencari kebenaran, teman kamu yang tadi itu menuduh aku kafir itu memang betul-betul orang yang kepingin tahu betul apa itu arti kafir dan iman. Yes, bukan karena taklid, bukan karena hasud, dengki, kebencian dan segala macam. Coba tanya dia, dengan kamu kok menuduh Al-Ghazali kafir itu? Kafir itu apa? Kafir itu apa? Coba tanya itu, apa itu kekafiran itu? Tahu nggak dia? Kok tiba-tiba nuduh aku Al-Ghazali kafir? Nah kemudian terus dijelaskan di sini, diberikan semacam senario-senario, ya, senario atau kemungkinan jawaban orang tadi itu. Kalau dia orang ini jawab begini, maka begini. Kalau dia jawab begini, maka begitu. Nah, ini senario-senario respon, senario-senario jawaban ini. Fa'inzam, jika mengira sahibaka tadi, teman kamu ini, anna haddal kufri sesungguhnya definisi kekafiran, itu segala sesuatu, yukhalifu yang berlawanan sesuatu ini, madhabal Asy'ari, madhabnya Imam Asy'ari, atau madhabal Mu'tazili atau madhabnya seorang Mu'tazilah, awil Hambali atau madhabnya orang Hambali, atau ghairihim atau selain mereka semua ini.
Kalau yang dianggap kafir itu pokoknya yang tidak sesuai mazhab Asy'ari, mazhab Mu'tazilah, mazhab Hambali. Karena setiap mazhab itu, ya tidak semua ya, sebagian orang di dalam mazhab itu kadang-kadang keterlaluan, kebablasan, fanatik ya, militan, sehingga menganggap yang lain kafir. Jadi yang kafir itu apa? Yang tidak sama dengan saya. Nah, kalau orang menganggap definisi kafir itu setiap orang yang berbeda dengan mazhab dirinya, kalau orang itu seperti itu, fa'alam, maka ketahuilah annahu sesungguhnya teman kamu tadi itu hirrun ay maghrurun, orang yang tertipu, balidun yang bodoh banget, itu balidun. Balidun itu bodoh, tapi bodoh yang ekstrim, itu balid ya. Nak coro, kalau menurut makna pondoknya itu, makna pesantrennya, balidun itu wong sing dedel itu agak daya dongnya agak rendah itu ya, itu dedel itu ya. Kalau jenengan menganggap yang kafir itu ya segala orang yang mazhabnya, pandangannya beda dengan mazhab kamu, wah, kamu berarti bodoh, dedel kamu ini ya. Qad qayyada, makanya ini menarik, kita Faisal ini juga sekaligus otokritik buat kita juga ya, teman-teman NU ya, itu juga nggak boleh apa, fanatisme golongan berlebihan juga nggak boleh ya. Fanatisme kepada mazhab Syafi'i juga nggak boleh, mazhab Asy'ari juga nggak boleh. Dikritik Al-Ghazali kok. Yang kritik nggak kurang dari Imam Ghazali sendiri. Kurang apanya coba? Jadi Al-Ghazali sendiri semangatnya tidak boleh kita fanatik kepada mazhab kita. Kebenaran itu syir'atun lil jami', jalan bagi banyak orang. Tidak hanya jalan monopoli punya kamu saja, yang lain nyewa, enggak. Ya. Jalan kebenaran itu adalah jalan milik semua orang. Ya semua orang yang benar, kalau yang salah, yang sesat ya sesat ya. Nanti diterangkan apa itu sejatinya sesat itu apa, nanti sabar ya. Qad qayyada yang telah membelenggu kepada orang tadi itu, yaitu teman kamu tadi itu, at-taqlidu taqlid, fahuwa, maka orang seperti ini atau sahibaka tadi, a'ma itu lebih buta, minal umyani daripada orang-orang yang buta. Ya, jamaknya kata a'ma itu umyan ya. Fala tudayyi, maka jangan menyia-nyiakan engkau biislahi dengan meluruskan atau membenarkan, mengoreksi orang yang seperti itu az-zamana waktu. Udah nggak usah diurus ya. Kalau orang yang punya pandangan bahwa kekafiran, yang disebut kafir itu segala hal yang berbeda dengan mazhab dia, udah selesai lah, nggak usah diajak omong, udah wassalam, tinggal aja pergi, lebih baik ngerjain hal-hal lain yang lebih penting. Nggak usah diajak diskusi. Karena orang seperti itu adalah ghirrun balidun. Ghirrun balidun, itu istilahnya Al-Ghazali. Wa nahika hujjatan fi ifhamihi muqabalatu da'wahu bi da'wa khusumi. Wa nahika, dan cukup bagimu. Jadi nahika ini dari ungkapan, ini idiom dalam bahasa Arab. Jadi sudah cukuplah ya. Wanahika ay kafika atau hasbuka ya. Dan cukuplah bagimu hujjatan, ini tamyiz ya. Apa nih hujjahnya ya, hujjahnya cukup menjadi hujjah fi ihamihi untuk membungkam orang tadi itu sahibaka. Apa yang cukup menjadi pembungkam bagi dia? Muqabalatu da'wahu, mengimbangi atau ya mengimbangi, menghadapi dakwanya sahibaka bidakwa khusumi, dengan dakwanya, klaimnya musuh-musuhnya sahibaka. Kalau jenengan berpandangan yang disebut kafir itu ya orang-orang yang pandangannya berbeda dengan mazhab sampean, itu orang yang jenengan anggap kafir pun juga sama menganggap sampean kafir karena jenengan beda mazhabnya dengan dia. Jadi kalau ukurannya kafir dan tidak itu adalah orang tersebut, orang lain itu cocok atau tidak dengan mazhab sampean, orang yang lain juga menganggap sampean kafir juga.
Jadi akhirnya nggak selesai-selesai. Yang terjadi apa? Saling mengkafirkan. Ribut nanti umat Islam ini ya. Idla yajidu. Karena tidak akan pernah menjumpai ya. Atau tidak akan menjumpai teman kamu tadi itu sahibaka baina nafsihi, antara dirinya sahibaka wa baina sairil muqallidina, dan di antara semua orang-orang yang bertaklid. Karena yang kamu ini kan taklid saja sebetulnya. Orang lain juga sama taklid saja. Nah, orang-orang yang taklid itu kadang-kadang kebablasan sehingga menganggap yang bukan mazhab dia itu sesat gitu. Kalau jenengan menyesatkan orang lain karena mazhabnya beda, yang lain pun juga menyesatkan sampean karena mazhabnya beda juga. Jadi tidak ada perbedaan lahu bagi sahibak al-mukhalifina, yang berbeda lahu kepada sahibaka, farqon perbedaan, wa faslan dan pembedaan. Enggak ada bedanya sampean itu mengkafirkan orang lain karena beda mazhab. Yang lain pun juga mengkafirkan sampean karena beda mazhab. Jadi jenengan dengan orang yang sampean kafirkan itu satu level. Nah, cara bahasa Jawanya itu podo wae. Ya. Sami mawon. Sami mawon artinya apa? Sami mawon rirun balidunnya, sama-sama bodohnya, sama-sama taklidnya. Ya sudah, kalau urusan orang taklid ya udah, jangan diurus terlalu jauh ya. Wala'alla sahibaka. Udah selesai dulu. Kita berhenti di sini. Kita teruskan malam lusa. Ya. Besok malam kita ngaji Ihya. Setelah itu ngaji kitab Faisal. Sekian ngaji kitab Faisal. Dan semoga kita dapat manfaat dari pembahasan pada malam hari ini ya. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.